salah kan? Iya, harus. Namanya mahasiswa pasti pernah salah, pasti banyak salahnya. Namanya mahasiswa baru belajar, sedang dosen sebanyak salahnya, sedang guru besar sebanyak aja yang ampuh si kepala ya. Makanya banyak akademisi yang gagal berhadapan dengan masyarakat. Karena selama aku hidup di dunianya seorang saya, di arasnya seorang saya gitu. Nyukunya aras seorang saya, di Menara Gadingnya seorang saya, menganggap orang lain kok bodoh sesadoinya saya yang cadia. Mal yang intelektual itu kan dimulai dengan mal yang buku di pustakaan. Tapi bermanfaat baginya kan. Baginya bermanfaat, bagi orang kan mudarat. Hilang risikonya di organisasi lalunya tidak belajar, makanya harus masuk organisasi. Cakap luas lah ya. Itu membebani negara sih sudah tua. Ya, bang pribadi itu muak dengan orang ngecek kami dulu, abang dulu, nah itu Abdul namanya itu, abang dulu setiap cerita itu Abdul ya. Abdul ya hasilnya mau itu tanpa harus banyak fondasi dasar keilmuannya, akhirnya banyaklah SH AI, harusnya kan ada penambahan gelar doh. Ada aja mahasiswa apa pustaka gini lah. Pada yakin bang, yakin ke perpus sudah. Oh lala bro. Biasa bang. Terus lo. Ada salah. Apa awak ni nanya cewek? Bah pandangan bang tentang dosen yang payah dihubungi ke bang. Misal kayak ada mahasiswa yang neo bimbingan kan. Ada pertamanya lah janji dosen kok jam mampe misalnya. Tiba-tiba mahasiswa kok jam mampe. Kira ibu kok pai misalnya. Apa aja bang tuh bang? Kok pengalaman pribadi kok? Indah. Pengalaman kating-kating kecil bang. Iya baal dosen tuh manusia ada kan banyak ada sibuknya. Ya. Dan yang cek lain Diko ada yang masalah di kini kok soal komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Penempatan diri sebagai dosen, penempatan diri sebagai mahasiswa kadang diabaikan masalah tanggung jawab masing-masing kan. Ya. Hak dan kewajiban masing-masing. Dosen punya kewajiban lain di luar kewajiban membimbing mahasiswa, dan mahasiswa punya hak lain untuk ditunaikan oleh dosen kan, terkait membimbing mahasiswa untuk skripsi. Cuman kadang-kadang masalahnya kan memang overlap antara hak dan kewajiban kok. Yang satu merasa ikut haknya, yang cile dosen merasa ndak itu sih kewajiban den doh gitu ya. Itu kira-kira. Tiba doh. Bang, Mungkin wah, tinggal sih di kampus tadi bang. Tak kemana nya pak itu? Bukan maninggan kau pan. Kalau kece tunggu sebentar kawan. Reok mati. Semalam, reok mati. Tunggu sebentar kawan cewek. Kok ke perpustakaan sebentar. Lalu balik wak tadi nak dua kawan dia. Ada aja mahasiswa apa pustaka gini lah. Pada yakin bang, yakin ke perpus sudah. Kemana tadi? Perpustakaan ya. Perpus yang mana? Perpus apa? Pusat. Berapa lantai perpus? Perpus 2 lantai ya. 2 lantai perpus. Ya. Tapi ada yakin mah kalau si Udin Apa ndak lah yakin? kawan ke perpus? Apa ndak lah yakin? Emang ada mahasiswa yang ke pustaka gini. Dima pustaka langang bentuknya dari mahasiswa. Iya. Oh, itunya dulu pantang kok. Banyak ada pegawai pustaka daripada mahasiswa di dalam lah. Yang ngisi tuh anak-anak semester akhir sih Itu pun dia lah kabedo lo kan. Iya, tegasah. Iya. Data bayar pakai untuk beli chat GPT lah kan. Tapi ke pustaka lah. Mana bang kecil orang tuh. Ya, kena ndak disuruh benar dosennya mencari buku baru nyampe ke pustaka. Biasanya dia itu tuh. harusnya gitu ya. Tapi patang tuh ada pembahasan awak sama kawan awak tentang perpustakaan gua bang. Ini mungkin di perpustakaan ini media musik gitu. Kadang kurang tuh media musik atau enggak oknum lah kita awak sebut oknum. Media musik. Iya media musiknya di dalam perpustakaan tuh. Musiknya musik lagi nih kok. Kayak musik-musik zaman now gini tuh lah bang, kayak tren-tren gini dah. Kan dulu mangu atau apa lah gitu kan. Videoan dalam pustaka. Ya dia dalam pustaka tuh. Terkadang terganggu lo konsentrasi deh nyawa. Iya. Terganggu 10. Terganggu 10. Awak pribadi kan. Orang terganggu enggak? Kurang terganggu tapi nya enggak up bro, nya diam sih nyo. Kawan lah maaf. Ini kok apa?
kainyo dah kan. Awak mungkin awak balah. Tambik lo jadinya mah. Tak adanya mambek dah juga. Kalau nak tambik dia nak tambik kawan. Beda lagunya mah. Tadi kawan ke mana pas awak jepui? Tak ada tapi kawan tinggal wak. Nak dok tinggal kawan lo. Ain ndak berjalan nak ke Maria. Nak dok tinggal lo. Apa lu ndaknyo? Itu kawan tak tahu. Jadi baa adab mahasiswa di pustaka tuh baanya harusnya. Ah, dan acok pustaka. Ah. Ini orang harusnya tahu gitu. Awak. Iyo. Baa tata tertib orang ke pustaka kok. Yo, kalau misalkan dalam perpustakaan tuh kalau bisa bisik-bisik lancet bang. Biasanya kalau ni musik pakai headset. Banyak juga mahasiswa modusnya pe pustaka, pe pacaran nih pustaka banyak. tuh. Karena langang kan di situ. Oh, Kok cuma bang? bapak awak Nah, itu aja lu. fitnah tari kawan. Apa fitnah lo? Astagfirullah. Kan iyo mah. Ndak kawan yang biasa itu tebar-tebar pesona di kampus tuh sampai ke TP-TP perpus. ya? TP-TP nya bang. Enggak lah. Sampai ke perpus. Awak tuh, itu namanya menambah relasi. Nah, Relasinan mah ke perpus. relasi Nambah sama literas. dia. Relasi. Nah, Relasi itu literasi. Itu ya, literasi pun membangun apa namanya silaturahmi. Silaturahmi, Kalau relasi itu memang silaturahmi, menambah kawan gitu kan. nambah kawan. Apalagi enggak. Apalagi literasi. Jadi di Investasi. perpus itu mengapa? mencari buku Kawan atau membaca buku? Dua-duanya. manga harus ke perpus aja jadi buku. Coba yang disuruh dosen apa boleh pak? Kan kini platform digital perpustakaan kan banyak. Yo, Nah, bang harus ke perpustakaan. Sedangkan perpustakaan tuh koleksinya kan by project. Ada anggarannya lo baru tambahnya koleksinya. Iya. Nah, sedangkan di digital yang produk-produk digital atau referensi-referensi digital kan cuman butuh kuota ya untuk menambah koleksi kan. Sedangkan pustaka pemerintah tuh butuh anggaran dulu baru ditambah koleksi. Jadi pasti koleksi di perpustakaan tuh pasti tidak akan lebih banyak dibanding yang ada di resource yang ada di internet. tapi kan kebanyakan orang nggak lo tahu situs-situs yang mantap untuk cari buku itu loh bang. Ya itu masalahnya tuh. Kadangnya kan mencari di GPT sini apa iko segala macam. Orang kadang kan untuk mencari jawaban tuh di GPT deh bang. Ya. Presentasi, cari pertanyaan, cari jawaban, kawan-kawan tuh kan bang banyak. Jadi selama kau bet tugas bah. Wah, kalau awak pribadi AI sih. AI sih. AI harus di Tapi kan sebagai referensi. Ya, ada dan para lubana gini tuh. Kebiasaan mahasiswa tuh kan kini pakai AI ya. ya. Iya. Pakai ChatGPT, pakai Gemini AI, ya, pakai Redis, banyak aplikasi lah, banyak platform lah AI itu. Cuman yang harus dipikirkan AI itu hanya alat bantu, tool, hanya alat bantu saja ya. Nah kalau AI itu kan basisnya prompting ya. Kalau promptingnya bagus, rancak promptingnya, hasilnya akan rancak. Nah bayangkan pemakai AI-nya itu ini kan kecerdasan artifisial kok. Kalau pemakai AI-nya tidak cerdas, maka hasilnya tidak akan cerdas ya loh. Jadi kalau mahasiswa memakainya tidak punya basic keilmuan yang rancak untuk memakai AI, ya hasilnya tidak akan rancak juga loh. Muradul ini ya. Beradul aja. Iya. Pasti yang beradul itu hasilnya. Makanya banyak yang mengandalkan AI tapi hasilnya berantakan kan. Ya. Nah, kadang-kadang dosen pun kini hanya mengandalkan AI itu mengajar kan. Banyak yang mode itu. Akhirnya karena alat bantunya, kalau alat bantu orang yang dibantunya ya sekedar kemampuannya, artinya yang keluar dari kemampuan AI itu ya hanya sekedar Itu saja. Iya. Kadang wak cari orang yang misalkan nambah jawaban presentasi itu cari apa isinya di AI kan bang. Nah, Nggak nyepahami doh. Cuma Iya. AI itu hanya baca kita. Dan itu yang paling menjijikkan di kelas kini kalau di kampus itu adalah ketika kawan-kawan mahasiswa merespon diskusi di kelas itu pakai AI dan menjawabnya pakai AI. Jadi sebenarnya yang beradu di kelas itu adalah AI dan AI. Tergantung kemampuan yang Iko agak hebat memakai prompting AI-nya maka hasilnya hebat. Yang Iko agak kurang memakainya maka hasilnya ya kurang juga gitu. Jadi yang beradu itu kehebatan memakai prompting itu sih kini yo. Nah sebenarnya teknologi itu kan bisa dipakai untuk hal-hal yang lain untuk peningkatan literasi mahasiswa itu bisa sih. Dulu orang kuliah kami ingat dulu di Fakultas Syariah itu ada tugas kalau belajar ilmu hadis, tugas terakhir belajar ilmu hadis tuh ada mentakhrij hadis. Mentakhrij hadis tuh
mencari tingkat derajat hadis itu berdasarkan rawi-rawinya. Misalnya an-nya tuh dicari cece ko sia ko. Misalnya an Sulaiman ko Sulaiman sia ko. Nah itu harus datang ke pustaka tuh. Harus datang ke pustaka, buka kitab yang berjilid-jilid, ada Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib di nama kitabnya. Nah, tuh buka tuh cece tuh mencari naci namo, misalnya Sulaiman tadi tuh cari tuh Sulaiman, aku Sulaiman yang kini maksudnya. Kalau kini kan enggak. Orang belajar takhrijul hadis pakai aplikasi saja. Diketiknya hadisnya, keluar rawinya sadonya, dan di situ ada keterangan rawinya. Iko rawinya daif, iko rawinya dobit dan lain sebagainya. Nah kini kan itulah aplikasi itu sangat membantu kini. Cuman kalau mahasiswa hanya mengandalkan AI saja untuk kuliah, ya hasilnya mau itu tanpa harus banyak fondasi dasar keilmuannya. Akhirnya banyaklah SH AI. Harusnya kan ada penambahan gelar tuh. Ya, harusnya. Nah, kalau dari Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah, kalau di UIN SH kan? SH. Nah, harusnya ada SH AI. Nah, itu. AI tambahannya. Ayo, SHEI karena memang yang berkontribusi positif ketika nyombek kontribusi itu, yang berkontribusi paling banyak ketika nyombek skripsi itu AI. Enggak dosennya doh, enggak ada isi kepala doh, tapi isi kuotanya yang menentukan kualitas skripsinya. Iya. Ale enggak mau itu. Kalau awak Ya. insyaallah alhamdulillah enggak. Cuman kadang ada juga cari AI, cuman enggak awak baca yang isi AI itu awak pahami dulu. Iya lah sebenarnya itu. Jang, Enggak yakin Pak doh. aku enggak yakin Jang. Tapi kan Udin kan sering dapat post tuh. Mana gua teman Udin. Awak Ya. buku Latamat kalau enggak salah awak 30-an di daftar isinya saya. 30 halaman. saya. Iya, Daftar isi alhamdulillah. saya. Itu kan suatu kemajuan. Iya. Daripada enggak ada sama sekali kan. Jadi apa yang dapat di daftar isi itu? Nah, itu kan ada pengertian, ciri-ciri misalnya manfaat, ikut segala macam, itu kan ada. Manfaat apa? Ya tergantung apa yang awak cari lah. Buku apa yang lah Udin tamat? Banyak kemajuan di situ. Kemajuan banyak tuh bang. Orang kalau terlalu banyak kemajuan tidak nyari jalan bisa aja jatuh ke jurang tuh, karena di muka yang maju terlalu maju tuh kadang jurang di muka ya kan. Bisa. Iya. Kalau bang waktu kuliah dulu ada bang. Iya dulu buku tuh sesuatu yang eksklusif lah. Wah. Eksklusif. Jadi kalau mahasiswa punya banyak buku tuh bisa dikecian inyo ada dua kemungkinan lah. Inyo memang berasal dari orang kayo, anak orang kayo, atau yang kedua memang nyo manahan salero untuk beli buku. Manahan salero untuk beli buku. Jadi kemungkinannya hanya itu, atau memanfaatkan perpustakaan untuk mengkoleksi buku sambil meliang buku. Ada cuma mahasiswa yang bisa. Banyak. Maliang intelektual itu kan dimulai dengan maliang buku di pustakaan. Tapi bermanfaat baginya kan. Baginya bermanfaat, bagi orang kan mudarat. Hilang buku orang ya. Ya, Din tidak pernah malam buku di pustaka. Cara maliang kini lah ada chip batanam di dalam buku supaya maliang Murahnya. Kalau itu tuh modusnya murahnya. Bisa diajan tuh. Bisa diakali. Bisa diakali itu. Cuman camonan lain katanya. Banyak caranya tuh. Kalau hanya sekedar itu. Alah ditanam chip tuh. Jadi kalau akan kan bunyi titit kayaknya. Iya. Itu nak. Jadi kawan. Iya, awal pas Acuk ke perpustakaan. Ujang cari referensi AI saja, enggak pernah pustaka dong. Jangan kartu pustaka aku cuma untuk jadi syarat jadi mahasiswa. Pajangan di dompet. Ya, pajang di dompet. Nah, selama kuliah saya ada pernah dapat kartu pustaka. Nah, Aku enggak pernah. Pernah kartu pustaka lah. iya. Oh, besok tugas dikatit saya. Nah, cari di AI. Kok tulisnya yang ditulis ulang sih lihat di buku. Sangat mendalam, memanfaatkan AI ya. Iya. Lain enggak dimanfaatkan di AI. Enggak tahu doh. Selagi AI bermanfaat, akan selalu saya manfaatkan. Dan dalam tanda kutip platform pun akan berpikir sama dia itu. Selagi orang kau bisa dimanfaatkannya akan selalu memanfaatkan. Yang pernah jadi orang yang bermanfaat supaya
dimanfaatkan. sama lah jurang main TikTok kan, ketika nyo live di TikTok nyo rasa nyo dapat PT banyak dari TikTok, padahal penghasilan yang paling banyak tuh bukan ke inyo kan, tapi ke TikTok nyo kan. Yo. Jadi seakan-akan sebenarnya awak tuh pekerja TikTok sebenarnya, karyawannya TikTok. Awak memang konten kreator TikTok, atau misalnya awak mendapatkan duit dari TikTok, tetapi kalau dicari porsi bagi hasilnya, ikon tidak sesuai dengan syariat loh. Porsinya, ikon lah eksploitasi manusia oleh platform kok ya, eksploitasi kok. Secara tidak langsung ya Pak. Iya, sama aja mahasiswa kini yang misalnya merasanya sangat memanfaatkan AI, tahu-tahu ini sebenarnya yang dieksploitasi oleh platform kan. Iya. Nah itu yang banyak terjadi gini. Tapi intinya gitu lah, AI itu hanya alat bantu saja. Jadi kalau penggunanya tidak lebih cerdas dibanding AI-nya, maka input yang akan keluar, output yang akan keluar karena inputnya bermasalah, maka outputnya juga bermasalah. Pasti bermasalah outputnya, karena memang basicnya nggak ada loh. Jadi hanya mengandalkan AI saja. AI itu kan tergantung prompting orang. Iya. Semakin canggih promptingnya, semakin canggih hasilnya kan. Nah itu, coba cari skripsi kawan-kawan yang cutting tadi lah, kecil banyak hanya di pustaka tersebut jo cutting dan sesuai dengan saran cuttingnya. Coba cari skripsi cutting tuh. Skripsi kok, hasil dari skripsi kok kan kadang-kadang bisa diklasifikasi tuh. Skripsi yang memang dipersiapkan secara baik dari awal loh, maka hasilnya baik. Ada skripsi itu yang lahir dari hasil frustasi. Frustasi maksudnya Pak? Alapannya memikirkan masalah, akhirnya dirinya mau masalah lah nyubuh-buh masalah, dan lahir skripsi. Nah itu kan skripsi yang lahir dari frustasi orang. Maka hasilnya tuh frustasi dong baca ya. Dan orang lain yang membaca skripsi itu pasti frustasi ya. Jadi seorang orang yang frustasi karena tidak ada masalah itu melahirkan frustasi banyak orang tuh. Dosen pembimbingnya frustasi yang baca skripsi gitu. Pengujinya lah frustasi itu tuh. Kawan-kawan yang lain lah frustasi itu. Besok adik kelasnya atau adik tingkatnya mencari skripsi karena mencontoh cutting, frustasi itu baca tuh. Jadi frustasi satu orang tuh bisa menular ke frustasi banyak orang gitu. Semua itu penyakit ya. Penyakit ya. Itu kan bahaya tuh, penyakit menular tuh. Jadi kalau menurut Abang, mahasiswaku harusnya harus berkarakter kritis atau apatis tuh? Kemampuan yang harus dimiliki oleh orang ketika hidup di era teknologi kan salah satunya yang paling penting itu adalah critical thinking. Berpikir kritis kan. Jangan dimaknai berpikir kritis itu selalu destruktif tuh, merusak saja enggak. Jadi mahasiswa yang mampu berpikir kritis itu tukang demo, nah ada gitu dong. Nah demo itu unjuk rasa tuh hanya bagian dari ekspresinya. Namanya mahasiswa pasti salah kan. Namanya mahasiswa pasti pernah salah, pasti banyak salahnya. Namanya mahasiswa baru belajar, sedang dosen sebanyak salahnya, sedang guru besar sebanyak aja yang ampuh si kepala ya. Kan banyak yang itu. Jadi dalam proses becoming tuh orang sebagai menjadi orang tuh kan awak kini kan proses menjadi orang kok. Ya awak lah orang ya, tapi hakikatnya akan menjadi orang yang akan lebih baik. Nah dalam menjalani proses yang banyak itu kan pasti banyak kesalahan di situ. Nah maka kemampuan yang paling harus dipunya oleh satu orang ketika orang bicara tentang hidup di era disrupsi informasi, orang hidup di banyak AI di sekelilingnya, dalam hal apapun dibantu oleh AI, yang harus dimilikinya adalah critical thinking, artinya berpikir kritis. Mampu ndaknya berpikir kritis, karena gitu dulu orang menyerap informasi dari sumber informasi yang terbatas, sangat terbatas. Tapi ini berusaha memahami informasi yang terbatas itu. Kesulitan orang hidup ini adalah ketika informasi itu banjir dan ini jangankan memahami satu informasi lah, memilih informasi yang batu saya itulah pekerjaan yang paling sulit tuh. Payah karena semua versi kebenaran dibentang dalam teknologi kan. Semua versi kebenaran dibentang dalam arus informasi banyak. Dan algoritma teknologi bekerja dengan baik. Sekali awak mengklik hal-hal yang sifatnya seperti itu, misalnya pornografi lah misalnya, atau pornografi atau paham politik tertentu misalnya, awak nak suka apa tu doh, kalau apa tu jadi presiden, kalau apa tu jadi gubernur, apa tu jadi bupati, buruk saya yang terjadi.
Wah ikuti beritanya, wah klik sekali, wah tonton agak dengan durasi yang agak lebih panjang, lalu wah klik, wah suku, dan seakan-akan algoritma itu bekerja kan. Kerja algoritma yang akan terjadi setelah itu, informasi serupa itu akan terus diproduksi dan harus hadir ke awak tadi. Ketika buka Instagram, basobok do jo informasi-informasi, seakan-akan algoritma itu bicaranya apa yang disukai oleh user itu yang akan diagihnya gitu. Nah, Selalu ada. akan selalu ada, maka itulah semacam trap of globality, jebakan dari trap of globalization, jebakan dari globalisasi itu mode itu ya. Awak seakan-akan wah internasional memproduksi ide-ide hebat, memproduksi bacaan-bacaan hebat, ternyata itu hanya jebakan saja karena dimainkan oleh algoritma media sosial masing-masing. Nah, mahasiswa banyaknya terjebak di situ. Nah, ketika inyo ingin keluar dari sisi nyamannya, orang ketika misalnya ada yang tidak suka kopi hitam loh, dan nyo nyaman dengan pernyataan itu. Nah, ketika nyo sesekali dapat kopi hitam yang lama, pasti nyo akan mencoba mencari alasan bahwasanya nah, kopi hitam tuh ndak lama doi, kok pengecualian sih nyoba. Nyo akan tetap membenarkan ketidaksukaannya kan. Dan ndak nyo keluar dari zona nyaman ketika ada fakta yang berbeda dengan keyakinan yang nyo anutnya. Nah, kalau mahasiswa kini nyaman dengan keadaannya dimanjakan oleh AI, mungkin itu akan merusak 5 atau 10 tahun yang akan datang, karena nyaman saja selama aku dimanjakan oleh AI. Segala sesuatu itu tanpa harus berpikir, tanpa harus menganalisis secara mendalam, AI menyediakan alat analisis itu, AI menyediakan cara untuk lebih mudah mengerjakan sesuatu. Makanya effortless kan, banyak mahasiswa kini tanpa usaha pun dia dapat hasil yang baik menurutnya kan, tapi efeknya jangka panjang sebenarnya. Efeknya jangka panjang. Menurut Udin dan Ujang tuh. Nah, tunggu dulu Bang. Kalau bab pikir kritis tadi ya Bang, Nah, tuh kalian enggak menimbulkan kesombongan tuh Bang. Kalian enggak lah sama kayak gila ruwet pada botol kita. ya orang Baraja tuh nyo kan alun pandai lah kan. Ya, Kalau orang alun pandai itu wajar sih nyo sombong. Jadi nan sombong-sombong itu kan memang orang yang alun pandai sih itu. Kalau lah pandainya pasti tidak sombong. Jadi kalau ada sombong orang ketika dalam proses pembelajarannya sombong, itu dianggap itu tuh proses pembelajarannya untuk menjadi orang yang lebih benar, itu salah, positive thinking salah. Jadi sabui orang berpikir kritis tuh orang sombong, tinggi dulu pada batu. Yo kalau ndak pernah salahnya ndak ketahuinya cara batu ada itu. Udahlah nikmati sih prosesnya. Kalau ada orang berpikir kritis kecewa, lalu orang lain menganggap pajak aku tinggi ruwaknya pada botol, ya buat buktikan saja kalau berpikir kritis itu dengan metode yang batu. Berpikir kritis itu gunanya untuk sesuatu yang memang baik gitu. Nah, kalaupun salah ijtihad dalam berpikir kritis itu ya sudah, itu kenikmatan berproses kan. Oh, berarti lebih baik tahu akan salahnya daripada tidak pernah salah sama sekali. Iya, lebih baik pernah salah daripada tidak pernah mencoba. Baik salah daripada Iya, lebih baik salah daripada tidak pernah mencoba kan. Iya. Itu proses jadi manusia kan. iya. Nah, Tapi kan Bang, menurut Bang, apa sih bedanya antara mahasiswa kini sama mahasiswa dulu Bang? Yang angkatan abang zaman abang lah itu. Secara citra mahasiswa kini kok yang awak rasa pribadi ya Bang, seakan-akan kurang gitu kan daripada yang dulu. Nah, Giko, sabananya ndak elok memperbandingan yang mode-mode itu doang. Mangkonyo pribadi lah ya, bang pribadi itu muak dengan orang ngecek kami dulu, abang dulu, nah itu Abdul namanya itu, abang dulu. Setiap cerita itu Abdul ya. Abdul. Abang dulu, kami dulu, zaman kami dulu, nah gitu. Karena kun ibna zamanik, awak tuh jadi anak zaman wak seorang-seorang. Oke. Dulu mahasiswa dianggap sebagai kaum elit, elit intelektual, lalu melawan kekuasaan, karena memang zamannya di situ mode itu dulu, dan tidak bisa dibandingkan. Oh, kalian bermasalah, kalian tidak seperti kami yang rajin ke pustaka, rajin mencari informasi, rajin diskusi.
Kini tanpa orang harus datang ke pustaka, nyo bisa dapat lebih banyak informasi dibanding ketika nyo datang ke pustaka. Oh kan? iya, akses lebih mudah ini. Asalkan nyo punya kemampuan untuk membedakan derasnya informasi yang masuk ke nyo. Kan? Nah, jadi tidak bisa dibanding-bandingan doh gitu. Maka mahasiswa kini itu rendah kapasitas intelektual. Nah, di mahasiswa yang mahasiswa yang mahasiswa dulu berkualitas. Emang sadonya berkualitas? Kan enggak jodoh. Oh, mahasiswa kini banyak yang pemaleh. Emang kalau banyak tuh sadonya kan enggak jodoh. Iya kan? Artinya jangan membeda-bedakan, jangan membanding-bandingkan sesuatu yang harusnya tidak ada dibanding-bandingan loh. Hidup istilah dengan zamannya masing-masing. Kini zaman yang mempermudah mahasiswa, ya silakan gunakan kemudahan-kemudahan itu. Dulu zamannya berjuang, ya silahkan nikmati perjuangan masa lalu, nggak usah diungki-ungki. Kalau kini zamannya mudah, ya manfaatkan kemudahan itu untuk mencapai kesuksesan dengan cara awak yang berbeda kan. Dulu memang orang tidak pernah berpikir misalnya sebelum tamatnya bisa menghasilkan PT seorang. Kini mahasiswa dengan konten kreatornya menjadi budak TikTok tadi atau kasabana kalau pekerja TikTok pekerja TikTok yang tidak ada SK-nya. Ini kan pekerja mandiri itu. Freelance. Nyo kan ngeceknya konten kreator menghasilkan duit dari TikTok, tapi nyo tidak tahu inyo sebenarnya yang diperas habis-habisan oleh TikTok kan. Tapi apapun itulah, inyo hidup di zaman dimana nyo bisa menghasilkan duit orang. Dengan inyo hanya duduk di kos, monolog tuh maksudnya hanya cerita seorang yang membacakan buku seorang, lalu orang suko, lalu akhirnya inyo jadi selebgram atau jadi seleb TikTok dan lain sebagainya, lalu brand masuk ke inyo dan inyo menghasilkan. Itulah zamannya. Jangan dibanding-bandingkan. Abang dulu tiba bahasa Abdul tadi kan. Abang dulu. Itu ndak elok rasanya pengandian-mandian itu. Ada situasi yang berbeda, periodisasi yang berbeda, sosiokultural yang berbeda, keadaan politik yang berbeda, mahasiswa zaman dulu dengan mahasiswa zaman kini. Ujang atau Udin misalnya kalau hidup di zaman gerakan Anam-Anam mungkin akan jadi aktivis Anam-Anam loh. Kalau di zaman peristiwa Malari mungkin dan kuliah di Jakarta mungkin akan terlibat bagian dari peristiwa Malari juga. Kalau hidup di 98 mungkin akan jadi aktivis 98 loh. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri. Ambo dulu aktivis 98. Yo, lalu lalu kalau aktivis 98 lalu hebat abang gara-gara abang aktivis 98. Banyak kok yang dulunya aktivis kini jadi dalam tanda kutip penjilat kekuasaan kan. Maka tidak salah membanding-bandingkan sesuatu yang tidak perlu dibanding-bandingkan gitu. Awak tuh kalau kami dulu di organisasi ada pernyataan yang tuh laki bana ya. Ada istilahnya kun ibna zamanik ya, jadilah anak zamanmu. Tidak usah dibanding-bandingkan abang dulu. Kalian kini kok pakak-pakak kalian ya sudah nikmati saja karena memang platform menyebabkan mahasiswa banyak pakak gini. Ya, nikmati saja prosesnya tuh. Nah, dan kini pun bang cenderung kok tentang organisasi ya mahasiswa itu cenderung untuk malah berorganisasi internal maupun eksternal gitu. Alasannya kayak buang-buang waktu gitu. Ngapur apa? Itu agak complicated menjawabnya. Abah berhati-hati yang jawabnya. Kalau agak kare menjawabnya berang lo kawan-kawan di eksternal kan. Agak lunak menjawabnya tapi kenyataannya tidak selunak itu loh. Gitu. Yang pertama gitu. Kebutuhan mahasiswa kini kan banyaknya ke organisasi-organisasi atau asosiasi profesi yang akan mendukung karir akademiknya. Misalnya ketika kini semua orang money oriented pastilah, semua orang butuh duit, baiknya orang kaya atau orang miskinnya butuh duit, minimal untuk hobinya lah. Makanya akan mencari komunitas yang menguntungkan untuk dirinya. Maka kalau lah mode itu konsepnya, maka organisasi-organisasi yang sifatnya sistematis kaderisasinya, mode organisasi eksternal lah, sebutlah apapun lah itu organisasi eksternalnya.
ada yang harus diubah konsepnya. Pola kaderisasinya harus diubah, atau bagian caranya menekankan atau mengajak orang untuk bergabung ke organisasinya, ini harus mengubah itu gitu. Karena ya sesuaikanlah dengan keadaan zaman kini, sesuaikanlah dengan kebutuhan mahasiswa hari kini. Mahasiswa hari kini kalau diajak demo pasti nya merasa itu enggak mengada dan harus demo. Apa demo tuh? Mengada harus demo. Orang kayak dem payah nguliah ndak untuk demo kan. Mengada harus demo untuk belajar, walaupun nya ndak belajar udah ya soalnya. Tapi makanya harus demo. Nah, itu kan ketika organisasi mahasiswa tidak mampu menjawab kebutuhan mahasiswa, maka organisasi mahasiswa apapun itu, internal atau eksternalnya, akan lenyap dengan sendirinya. Karena kemampuan survival kan, ya. Kalau ndak survive dengan keadaan zaman, makanya akan hilang. Organisasi apapun lah, baik internal atau eksternal. Jadi jangan salahkan mahasiswa ketika ndak Nio bergabung dengan organisasi. Jangan-jangan organisasi-organisasi yang ada kini yang tidak mau mengemas dirinya sebaik mungkin, atau organisasi-organisasi yang ada baik itu eksternal atau internal tidak menjawab kebutuhan mahasiswa. Orang butuhnya ikwa gitu, ini menyediakannya ikwa, ini suko partai, sedangkan restoran tuh haram partai di situ. Okay. Itulah ilustrasinya ya. Gitu kira-kira. Jadi banyak sisi lah yang bisa dijalankan. Kenapa organisasi mahasiswa? Yo, kaderisasi misalnya organisasi eksternal ya, kaderisasi jalan, anggotanya banyak, kadernya banyak, tetapi gerakannya kan hanya sepi gitu. Sepi segerakannya. Mungkin packaging organisasinya harus diperbaiki, atau bukan kemasan saja, tetapi memang konten dari organisasinya yang harus diperbaiki. Mungkin ya. Di internal misalnya banyak UKM kan, banyak kegiatan mahasiswa kan banyak. Kalau UKM bertahan dengan gaya ke UKM-annya dulu. Kalau dulu kan orang ngecek jadi mahasiswa aktivis tuh kalau ndak rambutnya panjang, kalau ndak lulusnya semester P balai kan ndak keren dong. Aktivis sih kecil. Ndak aktivis. Nah, kebutuhan zaman kini ndak butuh orang yang tamatnya sampai balai semester, ndak butuh orang loh. Kalau dulu kebutuhannya iyo gitu, karena nyom lebih banyak bertarung di dunia advokasi sosial kan. Aktivis zaman dulu, kenapa nyom kuliah sampai balai semester, ternyata kegiatannya di luar kampus itu jauh lebih berdampak kepada dunia akademiknya dibandingnya di dalam kampus. Kini, jadi perubahan pasti ada lah soal pola di organisasi, lalu perubahan selera mahasiswa memilih organisasi. Itu perubahan-perubahan tuh pasti ada, baik dari sisi organisasinya atau perubahan dari lifestyle mahasiswa gitu, pasti tuh. Jadi coba aku bertolak belakang jo yang cendek Ujang tadi ya bang. Pada Ujang kan mahasiswa kok ndak ngikut organisasi, selawaknya ngikut organisasi, tapi itu di kampus ini belum paham apa materi yang ada di kampus deh bang. Baik sih bang. Materi maksudnya ilustrasinya. Misalnya itu bang, nyoko ikut organisasi, aktif di dalam organisasi itu. Tapi ketika ditanya tentang perkuliahannya, tentang materi yang alam, misalkan tentang hukum misalnya, apa tuh hukum? Nah paham gitu tuh? Yo, harusnya organisasi itu kan menunjang kinerja akademiknya kan. Iya. Yo, harusnya gitu. Orang masuk organisasi ketika merasa kampus tampaknya berproses tidak menyediakan sesuatu yang disediakan oleh organisasi. Nah, makanya bergabung ke organisasi itu untuk menambah input, menambah pengetahuan, menambah relasi dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika masuk organisasi lalu ndak memahami kewajiban nyata, kewajiban mahasiswa sih sebenarnya belajar kan. Belajar. Nah, ketika di organisasi lalu ndak belajar, makanya harus masuk organisasi. Cakap luas lah ya. Itu membebani negara sih sudah tuh. Karena kenapa membebani negara? Kok jauh ada jadi beban negara ya. Iya kan jadi tukang buat proposal sih di organisasi ini ya. Yang dirampok-rampoknya di proposal itu kan APBD, PBN itu sih kan. Nah, ya, makanya pilihan untuk masuk organisasi itu yang pertama yang paling logis itu adalah
menambah kapasitas, baik itu kapasitas akademik atau non akademik. Kapasitas non akademik itu ya relasi itu kapasitas non akademik yang harus dimiliki oleh orang. Tadi Wak bicara kemampuan orang untuk hidup di zaman kini kan, salah satunya kan critical thinking. Lalu yang kedua kemampuan komunikasi dan berkolaborasi itu menjadi penting kini. Kini kan daerahnya kompetisi loh. Eranya orang kini kolaborasi. Kolaborasi Iya. ini ya Bang Era. Jadi ada ndak peduli yang hebat doh. Dan ndak melawanang doh, tapi dan berkolaborasi jangan kerjasama jangan bisa. Karena kalau kamu melawanang balik kerjanya, cari kerjasama jangan lah. Tetap mau cari ada dan kita kira gitu kira-kira. Jadi manga eranya jauh berbeda gitu, jauh berbeda. Jadi kalau nyo masuk organisasi lalu nyo tinggal aspek kewajibannya, mungkin harus sholat tobat gitu. Sholat tobat gitu. Iya. Coba caranya ngecek ke GR ya. Apa? Kalau bantu itu tuh. Nah itu dong. Nah. Ini kan kebanyakan mahasiswa itu kan ini nih berorganisasi, takut nilainya rusak. Dan ini seakan-akan nyo percaya dengan nilai yang tinggi, IPK-nya tinggi, tamat, dapat ijazah, percaya nyo tamat kuliah dapat kerja kayak Bang. Itu ada Bang. Oh gitu. Kepercayaannya akan dapat kerja tadi Bang setelah tamat kuliah. Universitas itu bukan sampai memproduksi tenaga kerja. Tenaga kerja. Universitas itu sampai memproduksi orang berpikir dengan baik, argumentatif, sistematis, mampu menghidupkan critical thinking-nya. Mode itulah universitas bekerja. Jadi madhab madhab kampus Merdeka yang menganggap universitas adalah produsen tenaga kerja itu sesuatu yang pasti dipertanyakan secara filosofis tuh. Apakah memang mode itu universitas tagak? Kalau memang Wak ingin menyiapkan tenaga kerja, maka ndak pendidikan vokasional yang Wak banyak gitu. Banyak SMK, banyak D3 gitu. Karena orang-orang itulah yang memang disiapkan di dunia industri kan. Wajar gitu. Karena memang terfokus dari awal kan. Universitas tidak memproduksi tenaga kerja, tapi memproduksi orang yang siap untuk di dunia nyata. Ya termasuk itu dunia kerja kan. Ndak hanya dunia kerja itu maksudnya. Jadi jangan dianggap awak tuh produsen tenaga kerja, ndak. Itu keliru tuh. Cara berpikirnya ya rasanya keliru tuh. Walaupun ndak bisa dikecean itu salah total ndak, tapi ada yang keliru dengan cara berpikir seperti itu gitu. Jadi kan banyak orang berpikir ketika IPK-nya rancak, ini akan diterima di dunia kerja. Skill di dunia nyata dengan skill di karate itu jauh beda. Banyak orang yang kumlot di dunia akademik ketika punya relasi sosial, ndak ada, ini ternyata bukan sia-sia. Makanya banyak akademisi yang gagal berhadapan dengan masyarakat. Karena selama aku hidup di dunianya seorang saya, di arasnya seorang saya gitu. Punya aras seorang saya, di Menara Gadingnya seorang saya, menganggap orang lain kok bodoh sesadoinya saya yang dia. Di situ banyak gagalnya. Padahal akademisi itu harus hidup sama masyarakatnya di dunia nyatanya, makanya disebut akademisi. Kan kerajanya dosen tuh tidak hanya mengajar tuh hanya bagian kecil dari aktivitas dosen kan. Ada kewajiban untuk pengajaran, ada pengabdian, ada penelitian di situ. Nah, dari 3 aspek tadi hanya satu aspek yang sifatnya internal. Sedangkan 2 aspek penelitian yang berkontribusi terhadap masyarakat. Pengabdian jale sesuatu yang harus berkontribusi masyarakat. Jadi dari 3 tugas dosen tadi, 2 untuk orang, cie untuk internal kampusnya ya. Itu perbandingannya. Jadi IPK itu tidak menjawab segala sesuatu. IPK yang tinggi itu lalu, memang syarat untuk masuk kerja salah satunya itu harus ditentukan IPK-nya. Tapi IPK bukan satu-satunya standar ukur yang layak atau tolak ukur yang layak atau indikator yang layak untuk menjawab skill orang. Apakah IPK-nya sampai lalu punya skill karajo yang sampai juga nanti. Memang kalau lulus summa cum laude ketika karajo di dunia nyata akan summa cum laude juga.
dengan pujian juga kerajo kan enggak fakta enggak menjawab seperti itulah. Tapi yang penting gitu, pendidikan tuh penting enggak? Penting. Banyak orang mengecekan, banyak kok orang enggak sekolah tapi nyo sukses-sukses juga gitu. Banyaknya bara. Lebih banyak orang sukses gara-gara pendidikan atau orang sukses tanpa pendidikan? Itu perbandingannya. Jadi kalau ada orang yang sukses tanpa melewati pendidikan formal, iya ada banyak. Tapi sebanyak apa? Apakah lebih banyak dibanding orang yang sukses karena pendidikan? Dan rasanya angkonya akan lebih banyak orang yang sukses karena menempuh pendidikan ya. Dan pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal. Itu yang harus diingat. Mungkin banyak orang ngecek, ini ndak SMA dulu, doanya ndak sekolah dulu. Itu kan pendidikan formal, tapi pendidikan lainnya kan jalan. Pendidikan sosialnya jalan, pendidikan yang lain-lainnya jalannya meningkatkan skillnya di dunia nyata. Itu kan pendidikan juga, cuman bedanya ini ada ijazah itu sih. Ini ijazahnya paket. Jadi jangan anggap remeh orang yang ijazahnya paket. Bisa saja ini hebat, bisa saja ya. Bisa saja ini memang hebat doh sesuai dengan paket yang dia biar. Yang tergantung kok, tergantung. Sadonya tuh tergantung ke manusianya lah. Jadi jangan pernah berpikir kalau awak kuliah di Siko, alma mater itu akan membantu awak untuk hebat, tak do gitu loh. Itu tergantung awak saya. Kuliah awak di universitas yang high level lah, ternama lah, nomor 1 peringkat dunia. Tapi kalau awaknya ampuhnya kampus. Berarti bisa ngecek itu Pak. Misalnya universitas tidak menjanjikan pekerjaan bagimu setelah tamat, tapi universitas menjanjikan ijazah atas proses yang telah kamu tekan. Ya, universitas tidak menjanjikan apa-apa sebenarnya. Ijazah itu kan enggak ada di janjian di universitas loh. Kata gantung usahanya. Iya. Kalau usahanya enggak sampainya enggak ada kan dia ijazah kan. Kata gantung usahanya. Yang penting universitas atau lembaga pendidikan manapun itu menyiapkan orang tidak hanya sekedar menjadi tenaga kerja, tetapi menyiapkan orang untuk berpikir lebih baik menghadapi dunia kerja. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya menjadi tenaga kerja, tapi berpikir lebih baik untuk mengerjakan sesuatu. Karena kemampuan tadi, critical thinking tadi itu yang paling penting tuh, critical thinking. Dan jangan lupa kemampuan zaman kini itu tidak hanya critical thinking, kemampuan komunikasi, kemampuan berkolaborasi dengan orang itu adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Kini ndak eranya hebat-hebatan loh, malah lebih hebat Unan daripada Win. Ndak eranya itu kini loh. Eranya kini mampu ndak antara Ujang dan Udin berkolaborasi, ndak berkompetisi doh. Dan awak ndak menutup kemungkinan juga di satu waktu ada kompetisi-kompetisi yang harus awak lalui kan. Tapi itu kan bukan tujuan sebenarnya, itu hanya proses saja. Tujuannya kan bukan berkompetisi, tapi sama-sama membesarkan lah. Jadi kalau Ujang dan Udin ngecok berselisih gara-gara berkompetisi gara-gara cewek, itu dong maksudnya tuh. Nah tapi berkolaborasi untuk mendapatkan satu cewek yang disukai itu kan tidak mungkin tuh dong. Pasti berkompetisi di situ kan. Kompetisi Bang. Tidak mungkin kolaborasi tuh. Karena soal perasaan kan tidak bisa dikolaborasikan dong. Pasang dua aja beko. Ya kira-kira mode itulah. Tapi kok masalahnya Bang? Ini orang tua yang di rumah tuh masalahnya cek Bang. Orang gaek yang di rumah tuh berharap setelah anaknya lulus sarjana, anaknya kerajo langsung dapat kerajo. Ya. Contohnya student Pak, tata gadai tanah di rumah di kampung untuk menguliahnya supaya dia jadi sarjana dapat kerajo. Ya. Apa tuh Bang? Jika siapapun orang tua pasti ini anak sukses. Siapapun orang tua. Pasti. Ndak kayu janjang di kepiang kan. Banyak lah istilah untuk itu ya. Jadi orang kayak kok babannya barek kan. Baban barek singgulong batu kan. Barek baban singgulong batu loh. Jadi orang kayak itu. Jadi pastinya ingin anaknya sukses. Tapi sukses bukan soal menjadi pegawai negeri sipil. Oke. Itu tatanan sukses zaman kini ya Bang, jadi PNS. Dari dulu lah itu. Dari dulu Bang. Jadi sukses itu jangan diukur kalau PNS anaknya suksesnya tuh. Jangan.
Oke. Tapi harus dipikirkan juga. Uang kuliah kini kan tidak murah loh. Hidup makin dikecewain makin rumit ndak loh. Agak susah mencari PT kan. Maka kok tagadai sawah dek kuliah, tagadai sawah dek menempuh pendidikan, maka harus ada hasil yang memuaskan lah. Tabaya tangih ranggayak mencari PT gitu. Iko sudahlah UKT mah kurang gaya sawah tagadai. Kadang ada tubuh sako nan tagadai gara-gara pendidikan anak yang kiranya anak di Padang memproduksi sampah saya dalam kepala ya kan. Saruk di kepala ya. Itu tuh kan ndak bertabaya jasa orang gaya namanya bro. Tapi ndak masalah dulu Din. Kalau tagadai sawah orang gaya jo kesuksesan wak bayar sawah tuh. Wak balian balik. Jasa walaupun itu ndak kan tabaleh ya. Seindah-indahnya papui haya mato atau pengganti haya mato. Dulu ayah mato karena sadiah menceliak isi kepala anak dan sarok saya menangis mak yang kini tagadai aja sawah ko cuman menangis mak ko cuma menangisnya gara-gara ayo santiang anak dan yang kuliah di Padang itu. Nah itu saya yang perlu cari gini. Bisa diajak barundiang lah tadi. Ayo bisa diajak barundiang, bisa lah nyepa otak-otak sukses anak kan itulah kebanggaan gaya gitu. Dia anak dan lah hebat gini anak dan lah S1 kan satu kebahagiaan kecil orang gaya itu kan bisa membawa anaknya ke kawannya. Iya. Itu gadang mana tuh kebahagiaannya ya walaupun bagi awak mengada harus di pautan, mengada harus semak pautan dan kurang. Cuman bagi orang tua itulah kebanggaannya. Nggak usah disalahan tuh bayar salah sawah nanti gada itu bayar aja prestasi. Ayah mato nang keluar tuh bayar ganti aja ayah mato yang bahagia bisa. Kan itu saya gagak filosofis sang cek din piko sawana aku deh. Jadi Udin kok tagadai sawah orang gae balian tagadai sawah tuh jo yang lebih elok gitu. Dah harus membalian dengan haratur kan. Dah kata balik aja seorang kayak itu kan. Kira-kira mau itulah dinamika kan banyak orang ngecek tadi tuh soal kuliah dan lain sebagainya lah ya. Cuman ya itu intinya ujung-ujungnya tetap kewajiban mahasiswa tuh belajar. Kewajiban mahasiswa tuh mengembangkan diri. Dima belajar dan acara mengembangkan dirinya itu pilihan. Apakah kampus menyediakan itu? Kalau kampus menyediakan itu, belajarlah sebaik-baiknya di kampus. Kalau memang kampus tidak menyediakan itu, ya sudah ambil sih ijazah kampus tuh. Yang penting ada ijazahnya, tapi ya mengembangkan diri di luar kampus. Karena yang paling penting di era kini, kok kan ijazah di orang kan. Lihat ada ijazah, tidak perlu lebatnya. Yang penting ada ijazahnya dulu. Nah, ya sudahlah, walaupun kewajiban ada ijazah, tapi kalau rasa lembaga itu tidak bisa mengembangkan diri, wak cari di tempat lain. Tapi kewajibannya ya sudahlah, secara normatif harus dapat ijazah daripada paket loh kan. Bang, kewak pai baraja lu, kau kan mahasiswa bang. Balik wak lu baraja. Besok apa ke perpustakaan lah. Jangan pacaran-pacaran saja di perpustakaan tuh. Jangan pacaran bang saya. Tapi lah dong kata-kata, entah siapa kata-kata lah. Kalau kamu ingin cinta, pergilah datang ke kampus. Tapi jika kamu ingin belajar, pergilah ke perpustakaan. Masya Allah.